Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Azmi. Biasa saya buat Oi Azmi. Bisa dipanggil Oi, Oi Oi. Oke, saya di sini akan ngoding lagi. Nah, sebelum kita mulai ngoding ya, kita masuk ke materi. Saya akan membahas sedikit materi saya, yaitu tentang if, else if, dan nested conditionals dalam pemrograman Python. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur if, else if. Struktur if, else if memungkinkan kita program memeriksa serangkaian kondisi secara berurutan dari atas ke bawah. Program akan berhenti dan mengeksekusi blok kode pada kondisi pertama yang bernilai true. Kemudian melompat ke akhir struktur tanpa memeriksa kondisi lainnya. Jadi itu struktur if and if ya. Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya kita bisa buka Chrome, terus bisa kita ambil webnya itu Colab Google untuk ngodingnya ya. Jadi kita pilih Open Colab. Kita pilih notebook untuk membuka halaman baru. Jadi di sini kita akan menentukan grading akademik ya. Kita di sini akan ngoding tentang grading akademik. Oke, yang pertama yang harus kita mulai yaitu kita buat judulnya dulu. Saya akan membuat judulnya yaitu penentuan grading akademik. Maaf ya kalau misalnya saya ngetik belum lancar, karena saya belum terlalu lancar pakai laptop ya. Oke, di sini penentuan grading akademik. Oke, kita ambil kode baru. Oke, di sini ya. Kita masuk ke kode baru. Yang harus kita buat yaitu pertama kita ketik nilai sama dengan int, buka kurung, input. Oke, terus buka kurung lagi, kita jangan lupa tanda petik. Kita isi, masukkan nilai akhir, titik 2, jangan lupa di spasi. Oke, bawahnya kita masuk ke if nilai sama dengan nilainya. Saya ingin membuat nilai A itu jumlahnya 90. Oke, jangan lupa titiknya. Oke, titik 2 ya, jangan lupa. Terus kita tab, kita buat grading titik tanda petik, kita masukkan nilai A. Oke, lanjut kita buat
else nilai kita akan membuat untuk yang B nya kita buat ke angka 80 ya, 80, jangan lupa titik 2. Oke, grade ini nilai B. Oke, kita lanjut, kita membuat nilai C nya, kita ketik lagi else nilai oke, nilai yang kita kasih nilai C itu 70, jangan lupa titik 2 nya. Oke, kita buat grade, Anda petik, kita kasih nilai C ya. Nah, kita kasih nilai C. Oke, kita buat lagi nilai D nya ya, jangan kita buat lagi ulang nilai D nya pakai huruf kecil. Oke, nilai oke, nilai kita buat nilai D ini 60 ya, 60.2 ya. Jangan lupa grade oke, ini kita kasih tanda petik, ini nilai D. Oke, kita sudah masuk, sekarang kita isi else nya, else titik 2 ya. Jadi kalau kita ngoding ini salah sedikit saja itu akan bisa error, jadi kita harus teliti dan jangan sampai ada nilai angka yang kurang ataupun yang berlebih, dia memang harus pas. Kita diisi di sini, ini adalah kondisi default jika semua di atas flash semua di atas flash ready tanda petik ya. Pokoknya jangan sampai salah ya guys, salah sedikit akan hancur. Print nilai Anda, kita isi nilai Anda, nilai oke, nilai koma grade Anda titik 2. Jika sudah begini, jadi kita coba untuk mengaktifkannya. Ini codingan kita sudah sesuai, benar atau tidak. Oke, jadi kita harus mengujinya. Kita coba apakah berhasil. Maaf ya, memang agak ngelag
memang kondisinya lagi kurang baik karena hujan. Kita disuruh masukkan nilai akhir ya, kita disuruh masukkan nilai akhirnya. Kita masukkan nilai A itu 90, coba kita masukkan nilai 90, enter. Nilai ada 90 grade A. Ini jika keluar hasilnya maka codingan kita berhasil. Nah, ini dia. Di sini ada tanda checklist juga. Itu juga jika misalnya tanda checklist hijau ini berarti codingan kita berhasil. Oke, baik. Saya akan membuat codingan satu lagi, yaitu sistem akses dan keamanan. Jadi kita membuat suatu sistem akses atau suatu keamanan ya. Jadi kita pilih kode. Kode ini untuk kalau bahasa saya untuk membuka halaman baru ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu kita ketik di sini Python, Python. Oke, sorry kita buat judulnya. Kita di sini membuat sistem akses atau keamanan. Membuat sistem akses dan keamanan ya. Keamanan. Oke, kita pilih kode baru yang harus kita buat pertama, yaitu Python. Oke, kita buat pin terdaftar tanda petik. Jadi di sini kita akan membuat passwordnya bebas sebebas-bebasnya ya. Jadi saya di sini membuat passwordnya 1 2 3 4 5 dan 6. Jadi saya membuat passwordnya 1 2 3 4 sampai 6. Kita masuk lagi. User. Oke. Di sini tanda petik, di sini kita masukkan admin ya, admin. Terus kita buat input pin. Oke, input. Biar nampak ya guys ya. Input buka kurung tanda petik, masukkan pin Anda. Kita buat tulisan sini, masukkan pin Anda. Oke. Untuk masukkan jangan lupa titik 2-nya. Kita kasih spasi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke if. Kita buat if di sana. Kita input ya. Input pin. Oke, maaf ya, input pin. Terus pin terdaftar.
jangan lupa titik 2 nya jangan lupa. Nanti kalau misalnya nggak ada titik 2 nya, pasti nanti sistem kita akan error. Biasanya error karena tidak sesuai. Jadi kita harus sesuai. Kita ketik di sini print buka kurung autentikasi berhasil. Oke, tanda serunya jangan lupa. Terus ya, ada yang ketinggalan. Saya lupa membuat tanda petik di sini. Jadi kita kasih tanda petik. Nah, itu dia. Tanda petik, lupa saya. Oke. Kita itu dia. Keputusan keputusan kedua bersarang di dalam keputusan ke-1. Kita buat di sini lagi if insert ya, titik dua atau apa ya, tanda petik. Kita buat sini admin, kita buat admin kan, admin titik 2. Itu dia. Kita buat lagi print. Maaf guys, saya grogi. Print buka kurung tanda petik akses penuh titik 2. Anda tidak diizinkan masuk ruang server. Terus kita buat di sini titik 2. Kita buat print gitu ya, print tanda petik. Kita buat pin salam, kita ketik di sini pin salam. Ini supaya kita tahu kita masuk ini benar atau salah. Akses di nomor. Oke, jadi itulah rumusnya ya. Kita sudah masukkan passwordnya, adminnya sudah, if-nya oke.
jadi oke, jadi iya, ada yang ketinggalan guys ya, maaf, ada yang ketinggalan. Kita buat di sini print buka kurung, print buka kurung, dan akses penuh. Akses penuh ya. Titik 2, selamat datang. Selamat datang di ruang server, di ruang server. Jangan lupa titik. Oke, terus nah itu deh, titik 2. Oke, jadi itu jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai ketinggalan ataupun lupa. Nah, jadi kita sudah masukkan itu. Oke, jadi kita sudah memasukkan kalau bahasa saya rumusnya gitu. Maaf ya guys, memang di luar agak bising karena saya rumah saya dekat jalan raya, jadi memang agak bising. Jadi kita putar. Oh, ternyata ada yang error. Nah, jadi kalau misalnya ada yang error ini, kita cari apa yang salah. Oke, di sini nama pizza. Oke, coba kita hapus nama Python. Kita coba lagi. Nah, oh ternyata kita harusnya kita nggak usah membuat Python. Kalau misalnya kita ada masukkan pin, kita masukkan pin awal kita berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita enter. Oh, tuh. Di sana akan ada bacanya autentikasi berhasil atau akses penuh. Selamat datang di ruang server. Nah, jadi ini kita codingan kita ini sudah berhasil ya. Kalau misalnya kita sudah membuat apa nih? Sudah membuat pinnya 1, 2, 3. Coba kita buat pinnya agak salah. 1, 1, 1, 1, 1. Oh, di sana akan merespon pin salah atau akses ditolak. Jadi cukup sekian pembelajaran dari saya. Maaf kalau misalnya ada kesalahan sedikit karena saya memang baru belajar. Jadi semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kita semua. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dari saya mohon maaf, atau keterlambatan ngetik atau apapun itu, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun ya. Pantun saya, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Oke, gitu aja guys. Saya Azmi, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa, guys.